Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Mali Bagus Dewantara dengan NIM 2309 Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemberian pakan dan pemeliharaan hewan ternak babi dan beserta permasalahan dan cara menyelesaikan masalahnya. Ayo ikuti saya. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Pertama ada pendahuluan. Latar belakang masalah. Peternakan babi merupakan sektor agribisnis vital yang menjadi potensi ekonomi besar, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh dua faktor krusial, manajemen pakan dan sistem pemeliharaan. Pada praktiknya, peternak seringkali dihadapkan pada masalah fundamental berupa tingginya harga pakan komersial yang menyumbang porsi terbesar dari biaya produksi. Hal ini mendorong penggunaan pakan alternatif yang seringkali tidak diimbangi oleh pengetahuan formulasi nutrisi yang seimbang, sehingga menyebabkan pertumbuhan ternak menjadi lambat dan tidak efisien. Kondisi ini diperparah oleh sistem pemeliharaan yang belum optimal, ditandai dengan sanitasi kandang yang buruk dan biosecurity yang lemah, yang membuat ternak sangat rentan terhadap serangan penyakit menular seperti hog cholera atau African swine fever yang kita biasa kenal dengan ASF. Kombinasi antara pakan berkualitas rendah dan lingkungan yang tidak sehat inilah yang menjadi akar masalah utama yang mengakibatkan rendahnya produktivitas, tingginya risiko kematian, dan ekonomi signifikan bagi peternak. Kita next. Yang kedua ada permasalahan tujuan. Di sini permasalahan yang mendasar dalam usaha ternak babi terletak pada tingginya biaya pakan yang menyumbang porsi terbesar dari total biaya produksi serta tantangan dalam manajemen pemeliharaan yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu penyebaran penyakit. Kegagalan dalam menyediakan nutrisi yang tepat dan menjaga sanitasi lingkungan dapat mengakibatkan pertumbuhan ternak menjadi lambat. Tingkat konversi pakan menjadi tidak efisien. Angka kesakitan dan kematian meningkat, yang secara langsung berdampak pada kerugian finansial. Oleh karena itu, tujuan utama dari penerapan manajemen pakan dan pemeliharaan yang terencana adalah untuk mengoptimalkan efisiensi produksi guna mencapai keuntungan maksimal. Hal ini diwujudkan dengan cara memastikan pertumbuhan bobot badan harian yang cepat, menekan rasio konversi pakan serendah mungkin, menjaga kesehatan ternak agar terhindar dari penyakit, serta menghasilkan karkas berkualitas tinggi yang sesuai dengan permintaan pasar sehingga menjamin keberlanjutan dan profitabilitas usaha. Yang ketiga ada pembahasan, kita masuk ke pembahasannya. Manajemen pemberian pakan memegang peranan sentral dalam keberhasilan usaha ternak babi. Karena komponen ini menyerap sekitar 60-70% dari total biaya produksi. Prinsip utamanya adalah menyediakan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan setiap fase pertumbuhan untuk memaksimalkan potensi genetik ternak. Kebutuhan nutrisi babi sangat dinamis, berbeda dengan fase pre-starter atau anak babi, starter, grower, hingga finisher, serta kebutuhan spesifik untuk induk, bunting, dan menyusui. Formulasi pakan harus seimbang mencangkup energi yang cukup dari karbohidrat dan lemak, protein dengan profil asam amino esensial yang lengkap, terutama lisin, serta vitamin dan mineral. Penerapan strategi pakan yang tepat, baik melalui pemberian ada libintum pada fase pertumbuhan awal maupun pemberian terbatas pada fase akhir untuk mengontrol perlemakan, akan berdampak langsung pada efisiensi yang diukur dari laju pertambahan bobot badan harian yang tinggi dan rasio konversi pakan yang rendah. Selain itu, ketersediaan air minum yang bersih, segar, dan tidak terbatas adalah syarat mutlak untuk menunjang proses metabolisme dan penyerapan nutrisi secara optimal. Baik, di sisi lain, sistem pemeliharaan yang baik merupakan pilar kedua yang tidak terpisahkan dari manajemen pakan untuk mencapai produktivitas optimal. Hal ini dimulai dari manajemen perkandangan yang memperhatikan sirkulasi udara yang baik, kepadatan ternak yang ideal untuk menghindari stres, dan desain lantai yang menjaga babi tetap kering dan bersih. Aspek sanitasi dan biosecurity menjadi sangat krusial, terutama untuk mencegah masuk dan menyebar penyakit menular seperti demam babi Afrika atau kita bisa kenal ASF. Batik ini meliputi desinfeksi kandang dan pelaratan
peralatan secara rutin, pembatasan akses untuk orang dan kendaraan yang tidak berkepentingan, serta manajemen limbah yang efektif. Progres manajemen kesehatan yang terstruktur seperti jadwal vaksinasi yang tepat, pemberian vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan program pemberantasan parasit secara berkala. Berperan penting dalam membangun kekebalan tubuh ternak. Pengamatan harian terhadap perilaku dan kondisi fisik babi memungkinkan deteksi dini penyakit, sehingga penanganan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat, yang pada akhirnya menekan angka kesakitan dan kematian serta memastikan kesejahteraan hewan atau animal welfare tetap terjaga. Solusi dan saran. Berdasarkan permasalahan berdasar terkait tingginya biaya pakan dan tantangan manajemen peliharaan, berikut adalah saran dan solusi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan efisiensi dalam usaha ternak babi. Pertama, ada solusi dan saran untuk mengatasi tingginya biaya pakan. Formulasi dan produksi pakan mandiri atau self-mixing daripada bergantung sepenuhnya pada pakan pabrikan yang mahal. Peternak disarankan untuk belajar memformulasi dan mencampur pakan sendiri dengan memanfaatkan bahan yang baku lokal yang lebih terjangkau seperti tidak padi, jagung, singkong, bungkil, kelapa sawit, dan menekan biaya supaya lebih murah. Yang kedua, ada penerapan fase feeding dan disiplin. Terapkan strategi pemberian pakan sesuai tumbuhan secara ketat. Jangan menyamatarakan pakan untuk sesuai umur. Sediakan pakan seperti starter dan berkualitas tinggi untuk memaksimalkan pertumbuhan awal. Yang ketiga, ada pemanfaatan suplemen dan adiktif. Gunakan feed suplemen seperti vitamin, mineral, asam amino untuk melengkapi nutrisi dari bahan baku lokal. Yang terakhir ada optimalisasi desain tempat pakan. Gunakan tempat pakan yang dirancang untuk meminimalkan pakan yang tumpah dan terbuang. Pastikan pakan selalu tersedia dalam kondisi segar dan tidak terkontaminasi kotoran. Solusi saran yang kedua yaitu ada yang solusi dan saran untuk meningkatkan manajemen peliharaan dan pencegahan penyakit. Sini ada implementasi biosecurity yang ketat. Terapkan sistem 3 zona, yaitu zona merah seperti artinya kotor, zona kuning artinya transisi, dan zona hijau artinya dia area yang bersih. Wajibkan setiap orang yang masuk untuk melewati bak desinfektan, mandi, dan berganti pakaian dengan menggunakan sesuatu bot khusus. Yang kedua ada manajemen kandang dan sanitasi harian. Lakukan pembersihan kotoran dari kandang minimal sehari sekali untuk menjaga kandang tetap kering dan bersih. Ketiga, ada program kesehatan terstruktur dan tercatat. Buat jadwal yang jelas dan patuhi untuk program vaksinasi, pemberian cacing, dan suplemen vitamin. Lakukan pencatatan untuk setiap tindakan kesehatan yang diberikan pada setiap ternak. Dan yang terakhir ada pengawasan harian dan deteksi dini. Latih pekerja kandang untuk melakukan observasi harian terhadap perilaku ternak. Babi yang sehat dan aktif dan memiliki nafsu makan yang baik segera pisahkan atau isolasi, dan ternak yang menunjukkan gejala sakit juga perlu diisolasi. Untuk mencegah penularan dan mempermudah melakukan pengobatan. Pencatatan informa harian atau biasanya itu termasuk dengan konsumsi pakan, utamanya bobot sampel akan sangat membantu dalam evaluasi efisiensi usaha. Baik, kesimpulan dari topik ini yaitu keberhasilan usaha ternak babi sangat bergantung pada integrasi dua pilar utama dan tidak dapat dipisahkan: manajemen pakan yang efisien dan sistem pemeliharaan yang ketat. Manajemen pakan yang presisi sesuai fase pertumbuhan tidak hanya bertujuan untuk menekan komponen biaya terbesar, tapi juga menjadi fondasi untuk mencapai laju pertumbuhan optimal dan konversi pakan yang rendah. Efisiensi pakan ini tidak akan mencapai secara maksimal tanpa didukung oleh lingkungan pemberian yang unggul dan mencakup penerapan biosecurity yang ketat. Untuk mencapai wabah penyakit, sanitasi untuk menjaga kesehatan ternak, dan program kesehatan yang terstruktur. Dengan demikian, sinergi antara nutrisi yang tepat menciptakan lingkungan yang sehat serta bebas stres merupakan kunci mutlak untuk mengatasi tantangan fundamental dalam peternakan babi, menekan harga kerugian, dan pada akhirnya mewujudkan usaha yang produktif, berkelanjutan, dan menguntungkan. Baik, segitu dari saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.